Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Irina Putri. Ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi, yaitu ada 12 prinsip komunikasi menurut Prof. Dedi Mulyana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah tempat sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Seperti contoh, saat seorang anak muda berkumpul bersama teman, ia sedang memakai baju berbeda. Hal tersebut beranggapan bahwa ia merupakan orang kaya dipandang oleh teman-temannya. Sedangkan yang kedua, setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilaku manusia mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Contohnya ada seorang pria dan wanita yang pria sedang menatap senyumnya wanita. Jika ia tersenyum, maka ditafsirkan ia sedang bahagia ataupun tidak sedih. Kemudian yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkannya. Bagaimana sih hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana sih harusnya pesan itu ditafsirkan. Contohnya pada gambar di bawah ini, yaitu seorang pria yang mencubit pacarnya. Sebenarnya tidak memaksudkan cubit sebagai perlakuan yang kasar, tetapi malah sebaliknya, yaitu gemas terhadap pasangannya. Kemudian yang keempat, ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Contohnya yaitu pada saat melakukan pidato di hadapan orang-orang merupakan bentuk komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Selanjutnya, yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik, ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya, bisa waktu dan psikologis. Contohnya, saat sedang di rumahnya sendiri, seseorang bisa bertindak sesukanya tanpa mempedulikan sopan dan santun, sebab ia merasa sedang di rumahnya sendiri. Namun, saat ia sedang bertamu di rumah orang, perlakuannya atau perilakunya bisa berubah drastis demi menghormati sang tuan rumah, hanya karena ruang dan waktunya saja yang berbeda. Selanjutnya, yang keenam, ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi. Manusia komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Seperti contoh, yaitu ada seorang karyawan yang membuka badannya dengan maksud tanda maaf di hadapan bosnya karena ia terlambat masuk kerja. Selanjutnya yang ketujuh, ada komunikasi bersifat sistemik. Di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internalnya seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia kerap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya. Sedangkan sistem eksternalnya terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik, peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, dan lain-lain. Contohnya, pada saat nyanyian dengan nada melo membuatnya menitikan air mata, sementara bagi orang yang di sampingnya dengan nada tersebut dibenci karena bersifat cengeng. Selanjutnya yang ke-8, yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para peserta, orang-orang yang sedang berkomunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu ini misalnya bisa agama, ras, suku, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi, akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik pada gilirannya. Karena kesamaan tersebut, komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Contohnya yaitu sepasang kakek dan nenek melangsungkan pernikahan. Nah, hal tersebut tercapai karena dilatar belakangi usia yang sama atau memiliki pengalaman yang sama.
Yang kesembilan ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Seperti contoh yaitu saat sedang belajar bersama atau belajar berkelompok, awalnya pihak komunikator mengajari komunikan. Lalu saat komunikator tidak mengerti suatu materi, maka posisi keduanya berbalik. Pihak komunikator menjadi komunikan. Nah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi juga tidak mempunyai awal dan juga tidak mempunyai akhir, melainkan proses yang sinambung atau kontinus. Dalam proses komunikasi ini, para peserta saling mempengaruhi. Seberapa kecil sih pengaruh itu, baik lewat komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, seperti pada contoh yaitu, pada orang A yang tidak pernah suka pada bisnis ternak lele karena menurutnya bisnis tersebut tidak pernah menguntungkan selamanya. Lalu saat melihat temannya si B membuktikan kepadanya bahwa ternak lele menguntungkan, nah maka pandangan A terhadap ternak lele menjadi berubah. Selanjutnya, yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi ini tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Contohnya, seperti pada kasus bos taksi Malaysia yang mengucapkan Indonesia merupakan negara miskin saat diwawancarai oleh salah satu wartawan. Tidak lama kemudian, masyarakat Indonesia marah dan membencinya. Lalu ia meminta maaf atas ucapannya, tetapi masyarakat Indonesia tetap mengingat ucapan saat hari itu. Lanjut yang terakhir ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Agar komunikasi yang efektif, kendala struktural harus juga diatasi. Contohnya, konflik antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemampuan untuk menerima orang yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki setiap orang. Terima kasih. Itu tadi penjelasan 12 prinsip komunikasi menurut Prof. Dedi Mulyana. Semoga